Halo, senang bisa bikin video lagi. Semoga bermanfaat. Kali ini saya bakal membahas perspektif hijau dalam hubungan internasional. Berbeda dengan perspektif-perspektif sebelumnya yang antroposentris, perspektif ini berusaha melihat dunia dan sistem global dari sudut pandang lingkungan. Sebagai dasar kajian, saya menggunakan dua literatur yang menurut saya cukup penting. Pertama adalah tulisan Robin Eckersley berjudul Green Theory. Bisa saya bilang ini tulisan yang paling fundamental terkait dengan Green Theory. Penjelasannya juga sudah kronologis dan mudah sekali dipahami. Tulisan yang kedua adalah karya Orwen Green berjudul Environmental Politics. Kalau yang ini menurut saya cukup bagus untuk mengetahui kasus-kasus dan isu-isu yang diperjuangkan oleh perspektif hijau. Kalau teman-teman ingin membaca, silahkan download melalui link yang ada di description box. Kronologis, perspektif ini mulai dibicarakan sejak tahun 1950-an pasca Perang Dunia II. Para peneliti dari Perancis membuat sebuah laporan tentang akumulasi gas-gas karbon dioksida dalam atmosfer yang berpotensi mengakibatkan perubahan iklim. Namun dunia masih belum terlalu peduli, mengingat tahun ini merupakan kemunculan otomotif dan kejayaan minyak. Setelah itu, pada tahun 1962, terbitlah sebuah buku berjudul Silent Spring karya Rachel Carson yang bercerita tentang bagaimana industri-industri pestisida perlahan-lahan merusak lingkungan di bumi. Rachel bercerita bagaimana perusahaan kimia di Amerika telah meracuni masyarakat dengan pengelolaan pencemaran yang tidak bertanggung jawab. Ia juga menuduh negara dan industri terlalu menutupi aksinya yang tidak bertanggung jawab. Buku ini mendapat respon dari dunia, dan beberapa pemikir pro lingkungan mulai vokal dalam menyuarakan kritik-kritik mereka terhadap industri dan pemerintahan. Kemudian, seorang ekonom bernama Ezra Jamieson membuat sebuah artikel berjudul The Cost of Economic Growth. Artikel ini menceritakan bagaimana ekonomi dan industri perlahan-lahan membunuh lingkungan dengan sampah, polusi, dan limbah. Ezra mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berbanding terbalik dengan kesehatan lingkungan. Hal inilah kemudian yang membawa pemikiran green perspektif selalu berkonfrontasi dengan industri dan ekonomi. Pada awal tahun 1970-an, terjadi sebuah pertemuan global yang membahas isu lingkungan di tingkat global. Pertemuan ini adalah United Nations Conference on the Human Environment, atau dikenal sebagai Stockholm Conference. Muncul dua asumsi penting dalam perdebatan yang terjadi di konferensi tersebut, antara asumsi antroposentris dan ekosentris. Perdebatan pertama adalah perdebatan tentang struktur strata manusia di dunia ini. Asumsi antroposentris beranggap bahwa manusia adalah fokus utama dari pembangunan dan peradaban, yang artinya semua manfaat bumi dan pembangunan harus dirasakan oleh manusia. Manusia juga melihat lingkungan sebagai sebuah objek, bukan subjek. Ekosentris berbeda. Mereka melihat manusia dan lingkungan merupakan subjek dari kebermanfaatan pembangunan, baik secara langsung atau tidak langsung. Mengingat lingkungan adalah penghuni utama bumi sejak sejutaan tahun lamanya. Kedua adalah asumsi tentang knowledge about our world. Antroposentris berpendapat manusia sudah memahami tentang dunia ini dan sudah bisa secara bijak mengelolanya dengan baik. Hal ini dibantah oleh ekosentris. Ekosentris melihat pengetahuan manusia terhadap alam masih sangat terbatas, karena alam merupakan sebuah sistem dan organisme yang sangat kompleks. Ketiga, antroposentris melihat bahwa manusia bergantung pada alam, dan alam adalah sebuah persediaan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kornucopia adalah alat zaman dahulu untuk mengumpulkan makanan. Konsep ini digunakan sebagai simbolisasi bahwa manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan perutnya. Ekosentris berbeda. Manusia dan lingkungan saling membutuhkan satu sama lain. Manusia seharusnya memproteksi dan restorasi, bukan eksploitasi. Terakhir, ekosentris beranggapan bahwa pemerintahan dan para elit harus lebih memperhatikan indigenous people dalam menciptakan kebijakan. Karena indigenous people, aktor yang secara langsung melakukan perlindungan terhadap alam di suatu tempat. Contohnya adalah suku-suku Amazon yang menjaga baik lingkungan mereka, namun banyak hutan-hutan yang dieksploitasi untuk kepentingan industri di kawasan tersebut. Antroposentris berbeda, mereka beranggapan bahwa isu lingkungan harus diselesaikan melalui para elit, karena memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam argumennya, terdapat dua kesimpulan yang saya tarik dalam pemikiran Green Theory.
Green Theory tidak menginginkan adanya penghentian ekonomi atau pemberhentian fungsi pemerintah, melainkan diperlukannya pembangunan yang stabil dan bertanggung jawab. Poin pemikiran inilah yang menjadi awal mula pembangunan berkelanjutan atau sustainability. Pembangunan ekonomi yang didasari pada unsur lingkungan dipercaya mampu menciptakan keharmonisan antara alam dan manusia. Green Theory kemudian telah berhasil menjadi suatu pikiran alternatif dalam kajian hubungan internasional. Isu-isu lingkungan pun menjadi hal yang sangat urgent di era modern. Green Theory berhasil menciptakan beberapa outcome seperti Stockholm Conference, Brundtland Commission of Report, Rio Summit 1992, Kyoto Protocol 1997, Paris Summit 2015, dan lainnya. Saya rasa itu dulu penjelasan saya terkait Green Theory. Jika ada yang mau didiskusikan, silakan komentar di bawah. Kalau saya tahu, saya jawab. Kalau teman-teman lebih tahu, juga silakan untuk menjawab. Semoga bermanfaat. Sehat selalu semuanya.